Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada alamin, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas suatu instrumen yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Namanya adalah AMDAL atau singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Melalui kuliah singkat ini, saya berharap teman-teman sekalian bisa memahami yang pertama adalah apa itu AMDAL, yang kedua mengerti manfaat dan tujuannya, yang ketiga mengenal dokumen-dokumen dalam AMDAL itu sendiri, dan mengetahui aturan yang mengatur AMDAL di Indonesia. Jadi setelah pertemuan hari ini, saya ingin teman-teman tidak hanya mengingat AMDAL itu hanya sebatas syarat isinya, tetapi melihat AMDAL sebagai alat untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan. Di akhir sesi kita akan mengisi waktu untuk berdiskusi. Silakan teman-teman mencatat pertanyaannya. Nah, hal yang pertama yang kita ketahui uh, adalah sama definisinya dulu ya. Apa itu AMDAL? Nah, kita mulai dari uh, pengertiannya. Jadi AMDAL adalah kajian tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Apa artinya? Artinya adalah sebelum sebuah proyek tersebut dijalankan, seperti pembangunan pabrik, bendungan, pelabuhan, serta kawasan industri, itu kita harus mempelajari terlebih dahulu nih dampak terhadap air, dampaknya terhadap udara, terhadap tanah, dan terhadap ekosistem di sekitarnya. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampaknya terhadap masyarakat, ya, sosial, serta ekonomi dan budaya yang pada uh, di sekitar tempat yang akan dilakukan dibangun suatu pabrik ya, atau suatu proyek, sehingga ini dapat dianalisis terlebih dahulu apakah dia layak atau tidak. Nah, secara internasional, konsep analisis dampak lingkungan berkembang sejak adanya NEPA ya. Jadi NEPA ini adalah singkatan dari National Environmental Policy Act ya. Jadi uh, NEPA ini muncul di tahun 2000, sorry, muncul di tahun 1999 ya, di Amerika Serikat tepatnya. Nah, namun konteks di Indonesia, AMDAL kemudian diatur dan diperkuat melalui undang-undang dan peraturan pemerintah ya, yang nanti akan kita bahas di bagian dasar hukum di slide-slide berikutnya. Nah, ini ada sejarah singkat dan pentingnya AMDAL. Ya, ini yang kita jelaskan tadi adalah NEPA ya. NEPA ini adalah organisasi internasional yang mengurusi tentang AMDAL ya. Ini organisasi pertama yang mengurusi atau peduli terhadap lingkungan ya. Nah, ini tepatnya didirikan di Amerika. Nah, kalau kita di Indonesia sendiri, banyaknya kita diatur dalam undang-undang uh, ya, khususnya di Undang-Undang Nomor 22 serta di tahun baru Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan lingkungan hidup sebagai landasan hukum utama, serta diperbarui di tahun 2021. Di sampai saat ini ya, itu dilakukan nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup secara lebih komprehensif. Nah, ini tujuannya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kita melihat manfaat dari AMDAL dari berbagai pihak ya. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri, ya, mau apa kajian ini penting, ya, kenapa kita perlu repot-repot mengurusi tentang lingkungan hidup ya. Jadi ini sangat penting ya seperti kita penjelasan tadi di awal bahwa ini semua berdampak terhadap lingkungan dan serta keadaan manusia serta ekosistem di sekitarnya. Nah, jika melihat dari segi kebermanfaatan, AMDAL ini akan membantu pemerintah itu mengendalikan dan mengawasi dampak lingkungan dan kegiatan pembangunan, ya pembangunan uh, seperti tadi apa protes sebelumnya. Kemudian, nah ini juga menjadi dasar pengambilan keputusan dari pemerintah tentang suatu proyek apakah layak secara lingkungan atau tidak dan dengan syaratnya apa untuk mendirikan nah, suatu pembangunan yang kira-kira akan mendampaki lingkungan di sekitarnya. Nah, kalau dilihat dari sisi pemilik usaha, hal ini dapat AMDAL ini dapat membantu mengidentifikasi risiko lingkungan, mengidentifikasi risiko sejak awal didirikannya proyek sehingga masalah lingkungan ini bisa diantisipasi sebelum proyek itu berjalan. Kemudian uh, bagi pemilik usaha, manfaat lainnya adalah mengurangi potensi konflik dengan masyarakat dan menghindari sanksi hukum di kemudian hari. Nah, untuk bagi masyarakat sendiri, AMDAL dapat memberi jaminan bahwa lingkungan mereka lebih diperhatikan sebelum proyek itu dibangun. Kebetulan serta merta proyek itu dibangun, tapi dianalisis juga kelayakannya apakah ini cocok di lingkungan tersebut atau tidak, dan apa manfaatnya setelah baru didirikan. Ya. Kemudian melalui proses AMDAL itu sendiri, masyarakat punya ruang untuk menyampaikan pendapat dan keberatan. Ya, jika hal ini tidak sesuai dengan pandangan kita, maka AMDAL ini bisa saja memutuskan bahwa proyek itu tidak bisa berlanjut. Jadi, kalau dijalankan dengan benar, AMDAL sebenarnya akan menguntungkan semua pihak. Nah, lingkungan bisa lebih terjaga, objek lebih aman, dan masyarakat bisa lebih dilibatkan. Oke. Nah, manfaat AMDAL secara khusus, ya ini bisa uh, lebih memberikan gambaran yang lebih komprehensif lagi terhadap suatu penilaian lingkungannya. Nah, ini akan memberikan gambaran tentang geofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berada di sekitar lokasi pembangunan proyek ya. Nah, juga hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat supaya lebih lebih terlibat aktif untuk melindungi lingkungan mereka sebelum suatu proyek itu didirikan. Mereka bisa langsung menilai secara langsung apakah mereka sesuai dengan proyek tersebut atau tidak. Nah, kemudian hal berikutnya adalah landasan keuangan yang efektif. Nah, hal ini AMDAL ini bisa menjadi suatu fondasi perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif, berkelanjutan, serta adaptif terhadap perubahan kondisi. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat tentang
tujuan utama dari AMDAL itu sendiri. Maka tadi kita lihat dari sisi hasil ya. Jadi kita sekarang akan membahas tentang dari tujuan formal dari AMDAL itu sendiri. Nah, yang pertama adalah mencegah kerusakan lingkungan sejak dini. AMDAL disusun di tahap perencanaan, ya. Jadi fokusnya adalah pencegahan. Jadi hal ini bukan pemadam kebakaran setelah terjadi kerusakan, melainkan ini mengantisipasi adanya kerusakan sebelum proyek itu berjalan. Hal yang kedua adalah memberikan masukan untuk pengambilan keputusan bagi berbagai pihak ya. Nah, pemerintah butuh dasar ilmiah untuk memutuskan apakah proyek itu bisa berjalan, apakah perlu diperbaiki desainnya, dan atau ini layak secara lingkungan atau tidak. Kemudian hal berikutnya adalah menjadi pedoman um, pengelolaan dan pengempalan. Jadi dari AMDAL lahir rencana pengelolaan lingkungan atau biasa disingkat dengan RKI ya, dan rencana pemantauan lingkungan atau disingkat dengan RPL. Nah, dokumen ini adalah dokumen besar untuk penilaian AMDAL dan kemudian ini sangat penting untuk mengambil keputusan apakah proyek itu layak atau lanjut atau tidak. Hmm, dari dokumen ini menjadi suatu pegangan ya, apakah yang harus dikelola, apa yang harus dimonitor, dan seberapa sering dan oleh siapa. Ya, dan yang terakhir adalah pembangunan berkelanjutan. Mendukung pembangunan berkelanjutan, ya AMDAL ini menghubungkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan agar keduanya bisa berjalan dengan seimbang. Ya, ada pun dokumen-dokumen penting dalam AMDAL itu sendiri. Yang pertama bisa kita lihat adalah kerangka acuan atau dasar singkat KA AMDAL. Nah, ini bisa dianggap sebagai proposal ya. Ya, ini seperti proposal untuk kajian AMDAL. Ini berisikan tentang ruang lingkup, metode dan rencana kerja suatu kajian. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dampak lingkungan. Ya, ini adalah kajian yang dalam tentang dampak penting rencana kegiatan terhadap suatu lingkungan. Ya. Jadi dari hasil analisis ini akan melihat tentang dampak apa saja, seberapa besar, dan seberapa penting dampak tersebut. Dokumen berikutnya ada yang namanya FKL, seperti yang kita sebutkan tadi, dua dokumen terakhir, dokumen yang juga sangat penting, RKL atau rencana pengelolaan lingkungan. Jadi dokumen ini akan membuat tentang rencana tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan dampak negatif yang dihasilkan oleh uh, suatu aktivitas ya dari pabrik atau proyek yang akan didirikan. Kemudian ini akan juga dapat memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan dari berdirinya suatu proyek itu. Dokumen yang terakhir adalah rencana pembentukan lingkungan. Dokumen ini akan menjelaskan bagaimana pemantauan lingkungan yang akan dilakukan terhadap parameter apa yang diukur, di mana titik pemantauannya, berapa kali dalam setahun, dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, dari keempat dokumen ini adalah satu paket ya. Dan biasanya yang diminta pemerintah bukan hanya analisisnya, namun juga komitmen pengelolaan dan pemantauan. Kalau bisa dulu begitu.
Fungsi dokumen AMDAL. Ya, jadi dokumen AMDAL yang tadi kita sebutkan ini memiliki beberapa fungsi ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita rangkum nih. Jadi ada tiga fungsi utama dari dokumen AMDAL. Yang pertama adalah sebagai dasar evaluasi kelayakan, sebagai syarat perizinan, serta alat komunikasi. Nah, yang mana itu bisa terjadi, ya. Jadi eh, sebelum proyek itu didirikan, dokumen-dokumen ini perlu diusulkan dan kemudian apabila disetujui bahwa proyek itu akan berlanjut, nah pasti akan ada pemantauan minimal 3 bulan sekali. Kenapa? Fungsi dokumen AMDAL itu bisa menjadi sarana komunikasi. Ya. Nah, adapun kita bisa melihat proses AMDAL, proses penyusunan AMDAL ini eh, diawali oleh penyusunan oleh tim ahli ya. Nah, tim ahli ini harus bersertifikat. AMDAL disusun oleh tim penyusun yang memiliki sertifikat yang bertingkat sebenarnya. Jadi eh, hal ini untuk menjamin bahwa kajian ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian proses berikutnya adalah pengumuman dan pelibatan masyarakat. Ya, lalu ada tahap pengumuman rencana kegiatan kepada publik ya supaya masyarakat bisa mengetahui dan informasi ini lebih terbuka. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan terhadap akan didirikannya suatu proyek tersebut, dukungan ataupun keberatan terhadap keberadaan suatu proyek ketika uh, hendak dibangun ya. Kemudian proses yang ketiga adalah penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL. Penilaian independen ini uh, dokumen AMDAL kemudian dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang terdiri dari unsur pemerintah, ada pakar, dan seringkali perwakilan masyarakat atau lembaga lingkungan. Dan yang proses yang terakhir adalah persetujuan AMDAL. Ya, jadi setelah penilaian dikatakan layak, ya, jika AMDAL ini dinilai layak, maka akan diterbitkan persetujuan kelayakan lingkungannya. Nah, kemudian persetujuan ini akan menjadi dasar untuk menerbitkan izin berikutnya. Nah, seperti apa itu? Tentunya adalah izin usaha, izin lingkungan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan uh, syarat untuk pendirian proyek tersebut. Ya, dari titik ini, proyek boleh dilanjutkan dengan catatan waktu sebagai komitmen pengelolaan dan pemantauan yang tertulis dalam TKL dan LPL ini harus dijalankan ya. Jadi tidak akan dilepas begitu saja, akan ada tim yang mengecek ya ketika proyek tersebut sudah jalan, biasanya adalah 3 bulan sekali. Nah, ada peraturan yang mengatur AMDAL ya. Ini dasar hukum yang utama ya. Nah, kita lihat dasar hukum yang mengatur AMDAL di Indonesia. Terdapat beberapa regulasi kunci yang lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini berisi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dari sinilah diatur prinsip-prinsip umum, hak dan kewajiban, serta instrumen pengelolaan lingkungan termasuk AMDAL itu sendiri. Nah, dokumen berikutnya, peraturan berikutnya adalah PP Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Nah, peraturan ini mengatur lebih rinci tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur teknis, termasuk jenis kegiatan yang wajib AMDAL. Kemudian ada juga diterbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yang dituangkan ke dalam Permen LHK nomor 18 tahun 2021. Hal ini akan mengatur tata cara penyusunan dan penilaian AMDAL secara teknis. Peraturan teknis lainnya ini akan diatur terkait daftar usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Nah, bagi teman-teman yang akan berkecimpung atau berminat nanti bekerja di bidang perencanaan, industri, atau pemerintahan. Nah, tiga level aturan ini penting untuk dipahami, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan peraturan menteri sebagai panduan teknis dalam kajian AMDAL. Berikutnya adalah kewajiban dan sanksi AMDAL. Nah, berkaitan dengan AMDAL, ada yang namanya kewajiban yang harus dipenuhi dan juga sanksi jika kewajiban ini diabaikan. Ya, jadi kewajibannya apa saja? Yang pertama dari setiap rencana usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Nah, AMDAL ini tidak bisa digantikan oleh dokumen lain jika masuk kategori wajib AMDAL ya. Ini wajib. Kemudian, jika hal ini dilanggar, tentunya akan ada yang namanya sanksi. Sanksi jika melanggar, yang pertama adalah poin sanksi administratif, misalnya penghentian kegiatan, pencabutan izin, atau denda administratif jika AMDAL tidak dibuat atau tidak dilaksanakan. Sanksi pidana, nah, jadi ini pelanggaran yang amat berat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Kemudian ada sanksi perdata. Tuntutan perdata ini merupakan kewajiban memperbaiki kerusakan yang akan membayar dan kerugian. Ya. Kemudian ada pengawasan ketat yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan kemudian uh, dilakukan secara real time dengan waktu yang ditentukan. Jadi AMDAL bukan sekedar dokumen formalitas, ada konsekuensi hukum yang nyata bila kewajiban AMDAL ini diabaikan. Nah, ini ada beberapa contoh kasus dalam proyek pembangunan AMDAL yang telah berhasil seperti kawasan industri ramah lingkungan, yang partisipasi aktif masyarakat secara terkelola yang berkelanjutan. Nah, jadi tiga hal penting ini harus saling bersinergi untuk um, membangun suatu proyek yang ramah lingkungan serta ramah terhadap uh, kondisi sosial ekonomi di sekitar tempat tujuan pembangunan proyek tersebut. Nah, adapun dampak positif bagi AMDAL itu sendiri adalah uh, jika AMDAL ini dipatuhi secara uh, komprehensif, perlindungan ekosistem akan lebih terjamin, ya, tidak rusak ekosistem yang ada, kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Hal yang kedua, AMDAL ini dapat meningkatkan citra perusahaan yang lebih positif. Nah, jika AMDAL ini diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik, maka kepercayaan publik ini bisa lebih tinggi melalui komitmen mereka terhadap tanggung jawab lingkungan sosial. Kemudian ada target nasional, ini akan mendukung pencapaian target nasional bahwa lingkungan hidup yang lebih baik yang akan berkontribusi terhadap proyek pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Ada pula tantangan dan peluang yang harus yang dihadapi oleh AMDAL ke depannya, yaitu yang pertama kapasitas SDM tentunya. Jadi ini murni adalah kajian dari manusia ya.
menilai apakah proyek ini bisa jalan atau tidak dan berdampak atau tidak terhadap lingkungan sekitar. Kemudian kompleksitas kajian, uh, jadi menghadapi proyek yang dengan uh, kajian lingkungan yang sangat kompleks ini akan melibatkan lintas sektoral ya, jadi banyak melibatkan uh, pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada namanya periwatan hukum. Uh, Hal ini akan memastikan konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Nah, ada pula peluang yang di sisi lain ada peluang teknologi digital ini bisa diintegrasikan untuk monitoring serta pelaporan dan transparansi yang lebih baik bagi anggaran itu sendiri. Kemudian tentunya partisipasi masyarakat ini akan mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat yang lebih luas melalui platform digital. Kemudian ada inovasi metode. Jadi metode ini pengembangan metode kajian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan teknologi. Nah, baik kita sampai di bagian penutup dari pembahasan singkat ini bisa kita simpulkan yang pertama amdal itu adalah kajian dan paling mencari dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan yang AMDAL akan memberikan manfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di dalam AMDAL terdapat dokumen utama namanya AMDAL, AMDAL, RKL, RTL yang saling berkaitan. Pelaksanaan AMDAL memiliki dasar hukum yang kuat dengan kewajiban dan sanksi yang amat jelas. Harapannya setelah mengikuti kuliah ini, teman-teman tidak lagi melihat AMDAL hanya sebagai syarat isim saja ya, tetapi sebagai pilihan penting untuk menjaga kualitas lingkungan hidup kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekarang saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.